Honey, this here is some grade A prime rib. Swadikap, paklai-paklai, nampelai, hilai-hilai, hap-hap, yang artinya apa kabar, bagaimana kabarnya? Kali ini, saya akan merangkum film yang berjudul Girl House yang dirilis pada tahun 2014. Film ini berkisahkan tentang situs web yang menayangkan live streaming mantap-mantap. Namun, selang berjalannya waktu, kejadian mengerikan yang mengundang psikopat serta pembantaian beruntun yang tanpa diduga-duga menghampiri mereka. Oke lah, tanpa perlu terlalu banyak di spoiler, kita langsung saja ke alur ceritanya. Denied. Kisah diawali dengan diperlihatkan sebuah desa di Alabama pada tahun 1988. Terlihat bahwa ada 3 orang anak yang sedang bermain ucing sumput. Yang cowok kita sebut saja Loverboy, dan yang ini Kyle dan Marnie. Bukan hanya ucing sumput biasa, apalagi adegan trisam. Kedua bocil ini malah membuli si Loverboy. Si Marnie mengatakan akan mengsun Loverboy dengan mata tertutup. Tapi tiba-tiba You ever kissed a girl before? Looks like an egg. di sore hari terlihat Marnie yang sedang JJS santuy keliling komplek. Namun tiba-tiba ada Loverboy di sana dan membalaskan dendamnya. Singkat cerita, masa dewasa pun tiba. Diperlihatkan seorang wanita yang sedang joget-joget ala TikTokers sambil live streaming di aplikasi Mangga. Ya, ternyata itu adalah Kyle. Kyle ini diceritakan sedang berkuliah di universitas. Karena kehimpitan ekonomi dan kerasnya dunia, ia rela melamar pekerjaan di sebuah situs yang bernama Girl House, yang dimana situs tersebut bisa membuat siapa saja yang membukanya akan menyediakan tisu dan pelicin. Lanjut, Kyle pun diterima dan dijemput oleh pemilik web tersebut. Ia bernama Gary. Ini orangnya. Singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah rumah. Antara lain, itu adalah tempat Girl House berada. Di dalam, Gary menjelaskan bahwa rumah ini di dalamnya terdapat 50 CCTV, di mana semua kegiatan para wanita pengusaha akan ditayangkan live selama berada di dalam rumah. Jadi, Girl House ini merupakan situs dewasa, di mana di dalamnya terdapat banyak sekali wanita yang mengumbar aurat. Bukan hanya mengumbar aurat, tetapi joget-joget, masak, mandi, pengencuran atau apapun itu, semua terekam dengan jelas dan ditayangkan secara live. Anjir, nikmat gak tuh? I'm ready for you. Lalu ia bertemu dengan Cat. Cat pun membawa mereka berkeliling dan diperkenalkanlah salah satu dari mereka. Ada Devon sang primadona dan ada Janet yang sedang joget-joget. Lalu ada Haters si paling liar dan Ganas dan anjing dolar kuning saat tiba-tiba aja muncul gitu kan ya. Mana besar lagi, asem. Tibalah Kyle di kamarnya dan muncullah seorang wanita yang bernama Mia. Mia ini adalah pacarnya si Cat. This is Mia, my girlfriend. Di malam hari, Kyle memulai aksi pertamanya dan di menit-menit pertamanya ia sudah memukau dan mendapatkan rating 100 dari seluruh dunia. Dan terlihat di sini ada manusia seperti kalian di sana. Sampai diperlihatkan ada 2 sejoli yang sedang nonton live. Kita sebut saja si Ben dan si Asep. Si Ben pun menyadari bahwa itu adalah Kyle, temannya pada saat masih lehoan di kampung. Ketika sesi pemanasan akan habis, tiba-tiba muncullah seorang big man dan ternyata itu adalah Loverboy. Elevate full body Detroit.
Loverboy ini sekarang ia sehari-harinya adalah seorang hacker di mana pekerjaannya hanya menjadi pengangguran dan cokbun sambil menikmati tayangan Girl House. Saat larut malam diperlihatkan bahwa ada seseorang yang mengendap-endap dan akan masuk ke sana. Ya, dia adalah mantan pemandu lahun di sana. Ia dikeluarkan oleh Gary karena sudah kecanduan heroin dan ia ingin kembali menjadi wanita pengacara karena sudah tidak memiliki uang. Di pagi hari, nampaknya Kel yang belum terbiasa mandi direkam oleh CCTV, apalagi ditonton oleh seluruh dunia, terlihat sangat canggung. Dan nampak si Loverboy yang cokbun sambil membayangkan ada Kel di hadapannya. Singkat cerita, Kel yang baru pulang kuliah bertemu dengan Ben, dan Ben yang menyimpan rasa terhadap Kyle meminta nomornya dengan modus hanya sebagai teman saja. Oh. Wow. Hey. Ben Stanley. Lalu, Kel pun kembali ke Girl House di mana Kyle terlihat sedang mengobrol dengan Loverboy secara privat. Karena tersinggung dibilang tampan, si Loverboy pun menghack laptop si Kyle dan mengirimkan bebenguknya ke sana. Bye. Setelah itu, Kyle pergi bersama Ben untuk melakukan aksi kencan pertamanya. Tanpa diketahui ada si kampret masuk ke dalam kamar Kyle, membuka laptopnya dan terpampanglah wajah Loverboy di sana. Beberapa hari kemudian, Loverboy nampaknya mencari-cari Kyle karena sudah lama tidak melakukan live. Di saat sedang mencari-cari Kyle, tak sengaja ia menemukan wajahnya terpampang di dinding. Sontak saja ia begitu kesal dan menghack situs tersebut. Hingga pada akhirnya si boy menemukan tempat programmer dan membantai semua yang ada di sana. Si boy pun bergegas ke tempat Girl House. Setelah di dalam, ia masuk ke kamarnya seorang wanita yang lagi asik nge-fly. Tiba-tiba, si boy pun berniat menghabisi semua yang ada di sana dan ia tayangkan semua adegan ini secara live. Kel yang sedang memadu kasih asmara bersama Ben tidak mengetahui bahwa Girl House-nya sudah terjadi adegan yang mengerikan. Kyle pun kembali ke Girl House, nampaknya terlihat masih normal-normal aja dan menemukan wajah Loverboy di sana. Temannya si Ben yang sedang menonton aksinya si Devon yang akan cokbun dikagetkan dengan kedatangan si Boy di sana. Si Boy pun menghabisi wajahnya si Devon serta memotong tangannya di hadapan kamera. What's that they say? Melihat adanya kejanggalan yang awalnya hanya dikira ngeprank, si Ben yang khawatir akan keadaan Kyle bergegas mencari lokasi Girl House yang tersembunyi dan temannya mencoba menelepon polisi. Scenes berpindah kepada seorang pasangan yang sedang menonton. Mereka tak menyadari bahwa bahaya sedang mengancam mereka. Mereka malah asik melakukan adegan pengentritan dan tiba-tiba Janet yang sedari tadi sedang senam karena merasa terganggu akibat keributan di kamar sebelah, ia keluar kamar akan hendak memarahi mereka. Namun, bukannya akan memarahi, tetapi malapetaka pun terjadi. Ia pun dijatuhkan ke bawah dan tidak bisa bergerak karena tulang belulang kakinya sudah patah tak berdaya. Melihat ada seseorang yang sedang bersauna ria sampai tertidur, si boy pun mengunci pintu dan memutar panasnya sauna sampai 200 derajat Fahrenheit. Beruntung, wanita tersebut pun berhasil lolos dan berlari ke kolam renang. Tapi tiba-tiba, banyak tiba-tibanya ya, banyak tiba-tiba.
Kyle yang sedang kasmaran mendengar jeritan di kolam dan melihat bahwa temannya sudah tak berdaya di hadapan pria misterius. Ia lalu membuka situs dan terlihat teman-temannya sudah terbujur kaku tak berdaya. Kyle yang mendapati bahwa Cat masih hidup dan sedang tertidur pulas, Kyle membangunkannya dan segera menyuruhnya pergi dari sana. Namun tiba-tiba si Boy pun dengan arahan sutradara ia masih hidup dan mengejar Cat. Beruntung ada penjaga malam sudah tiba, tetapi kedatangannya tidak berarti apa-apa dan tidak membantu sama sekali. Di sisi lain, Ben dibantu temannya sudah menemukan lokasi girl house berada dan bergegas pergi ke sana. Kembali ke Kyle yang akan kabur, ia tertangkap basah oleh si Boy, namun Kyle berhasil mengalahkannya. Kyle berlari ke dalam lagi dan bersembunyi di lantai basement, diikuti oleh si Boy. Kyle pun memiliki rencana ia memancing si Boy agar segera pergi ke basement dan mencarinya. Kyle mematikan semua lampu basement dan akan menghabisi si Boy jika mampu. Di akhir cerita, Kyle yang berhasil menghabisi si Boy berlari keluar, disusul oleh kemunculan si Ben yang tak berarti apa-apa. Tamat. Jadi itulah alur cerita film Girl House dan semoga saja kalian suka. Jika suka jangan lupa tekan tombol subscribe dan like-nya, share ke teman-teman kalian juga, serta aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan alur cerita dari saya. Jadi gitu aja and see you, bye-bye.